Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia-usia kita yang sudah kita lewati ini. Hari ini kita kembali belajar tentang masalah akidah. Tapi kita sudah sampai kepada al-imanu bil uluhiyah, al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala, yaitu beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas maksud atau maka bentuk iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makna al-imanu bi uluhiyahillahi ta'ala. Apa makna beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Apa makna dari beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah at-tasdiqul jazim bi anna Allah ta'ala wahdah al-mustahaq li jami'i anwa'il ibadah zahirah wal batinah. Makna dari beriman dengan uluhiyah Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahin pada setiap jenis ibadahnya, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini maknanya. Maknanya artinya kita membenarkan bahwa Allah yang paling berhak untuk diibadahi di setiap jenis ibadah, baik ibadah yang zahir maupun yang batin. Contohnya ya doa, ibadah yang zahir yaitu mengucapkan langsung permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ibadah yang batin adalah khauf, takut atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isti'anah, ini ibadah zahir yaitu minta tolong kepada Allah. Salat, zakat, siam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna dari beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap jenis ibadahnya, di setiap jenis ibadah apapun. Ya, kita meyakini, kita mengakui bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jenis ibadah apapun. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, doa, takut, tawakal, isti'anah, salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Faya'lamul abdu yaqinan anna Allaha huwal ma'dud la syarikalah fala ma'bud bihaqqin illallah ta'ala. Dan seorang hamba meyakini, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan tidak ada kesyirikan dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia makna dari iman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali yang berhak disembah kecuali yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di sini
bahwa Tuhan itu satu dan yang berhak disembah adalah yang satu-satunya tersebut. Maka tidak boleh menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan. Tidak boleh menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innal iman bi uluhiyyah ta'ala huwa al-i'tiraf bi anna Allah wahdah al-ilahul haq la syarikalah wal ilah bi mana al-ma'luh. Jadi beriman dengan uluhiyahnya Allah adalah mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Nah, ilah di sini maknanya adalah ma'luh, yaitu ma'bud. Jadi beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, makna uluhiyah di sini adalah al-ma'luh atau ma'bud. Itu beriman hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Hubban ta'dhiman bahwa ifradullah bi jami'i anwa'il ibadah. Yaitu tatkala kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mencintainya. Kita benar-benar mencintainya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di segala jenis ibadah. Fala nad'u ila Allah wala nakhafu illa Allah wala natawakkal illa 'ala Allah wala nasjud illa Allah illa lillah wala nakhda illa lillah wa fala yastahiqul ibadah illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak kita bersujud kecuali hanya kepada Allah, kita tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua jenis ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Taib. Sekarang kita masuki ahamiyatul iman bi uluhiyahillahi ta'ala. Urgensi keimanan dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pentingnya? Apa pentingnya bagi kita beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok yang dibahas selalu itu saja? Apa sih pentingnya? Nah, ternyata beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki urgensi yang sangat besar, yaitu memiliki perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, apa diantaranya? Yang pertama, annal ghayata min khalqil jin wal ins huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Yaitu yang pertama, bahwa tujuan diciptakan manusia dan jin itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, jadi tujuan manusia dan jin, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk tauhid uluhiyah. Ya, untuk tauhid uluhiyah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid uluhiyah menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Ini sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, annal maqsud min irsalir rasul alaihi wassalam wa inzalil kutub as-samawiyyah huwal iqraru bi anna Allah huwal ma'bud al-haq. Urgensi yang kedua atau penting yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dan menurunkan wahyu seperti Al-Qur'an ataupun kitab-kitab suci yang lainnya, tujuannya itu adalah untuk tauhid uluhiyah. Ya, jadi tauhid uluhiyah. Kenapa Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Al-Qur'an diturunkan? Tujuannya itu untuk tauhid uluhiyah, yaitu kita menetapkan agar Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah kecuali hanya Allah Jalla wa ala. Nah, ini tujuannya. Inilah maksud Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasul. Dan terjadinya peperangan itu karena tauhid uluhiyah.
Karena tauhid uluhiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat kalimat tauhid, kalimat at-tauhid, sehingga terjadilah peperangan antara orang-orang muslim dengan orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah atau beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang sangat penting sekali. Nah, di sini Allah mengutus Rasul, di sini terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar, dan di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka menjauhi taghut, Nah, jadi agama semua para rasul, dakwah semua para rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Dakwah semua para rasul adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, ini termasuk penting yang kedua, urgensi yang kedua. Itu setelah urgensi yang pertama, kenapa tauhid uluhiyah penting? Karena dengan inilah manusia diciptakan. Kemudian yang kedua, kenapa penting? Karena dengan inilah Allah mengutus Rasul, dengan inilah Allah menurunkan Al-Quran, dan bahkan dengan tauhid uluhiyah inilah terjadi peperangan antara muslim dengan kafir. Nah, demikian. Taib. Yang ketiga, apa urgensinya? Apa yang kenapa kok begitu penting? Nah, yang ketiga, anna awwala wajib ala kulli syakhsin huwal imanu bil uluhiyatillahi ta'ala. Nah, yang ketiga, kenapa tauhid uluhiyah menjadi sangat penting? Nah, yang ketiga, karena yang pertama sekali yang menjadi kewajiban manusia itu adalah tauhid uluhiyah, beriman dengan tauhid uluhiyah. Ini adalah kewajiban yang pertama sekali yang harus diyakini oleh manusia. Bukan hanya kaum muslimin, tapi juga orang-orang kufar. Mereka harus meyakini bahwa yang pertama sekali yang diwajibkan kepada mereka adalah tauhid uluhiyah, yaitu agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Engkau akan mendatangi orang-orang Yahudi dan Nasrani di Yaman. Maka hendaklah yang pertama sekali engkau dakwahkan itu adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, ini dia. Hendaknya yang pertama kali kita dakwahkan itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kenapa tauhid menjadi sesuatu yang paling penting di antara yang lainnya. Karena apa? Ya, karena dengan tauhid tersebut manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin diciptakan karena tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, kenapa menjadi sangat penting tauhid atau al-iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci samawi. Dan yang ketiga, tauhid uluhiyah adalah yang pertama sekali yang menjadi kewajiban bagi seseorang untuk mengimaninya. Nah, demikian. Ini urgensi dari tauhid la ilaha illallah. Tayyib. Sekarang kita masuk ke makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Hadhil kalimat al-azimah hiya awal wajibin ala kulli syakhsin. Tadi sebagaimana sudah kita katakan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah, dan kalimat la ilaha illallah ini adalah tauhid uluhiyah.
kita sudah katakan bahwa kalimat yang pertama sekali, kalimat yang agung, yang pertama sekali yang menjadi sebuah kewajiban bagi manusia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kama annaha akhar wajibun. Ya demikian, namun yang lain juga menjadi sebuah kewajiban seperti sholat, zakat, puasa itu juga wajib. Tapi yang pertama sekali yang menjadi kewajiban itu adalah la ilaha illallah. Makanya rukun Islam itu yang pertama adalah la ilaha illallah. Setelah itu baru amal-amal yang lain. Nah demikian. Faman mata ala hadhil kalimah fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang wafat di atas kalimat ini, maka dia termasuk dari kelompok ahlul jannah. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang wafat sedangkan dia mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, walidzalik fa inna wujuba ma'rifati la ilaha illallah a'zam al-wajibat wa ahammiha. Oleh karena itu mengetahui la ilaha illallah ini kewajibannya lebih besar dan urgensinya lebih besar daripada yang lainnya. Lantas apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin ilallahi wahdah. Makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, makna ini menafikan ilahiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maksud dari kalimat la ilaha illallah. Adapun makna ilah, la ilaha illallah, makna al-ilah di sini adalah al-ma'bud. Yaitu al-ma'bud. Faman 'abida syai'an faqad ittakhadahu ilahan min dunillah. Barang siapa yang menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembah, sebagai sesuatu yang berhak untuk disembah. Dan ini semuanya batil. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, kita lanjut. Wallahu ta'ala huwal ilah alladzi ta'buduhul qulub mahabbatan wa ijlalan wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa tawakkulan alaihi wa du'aan lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah, yang hati tunduk kepada Allah, hati cinta kepada Allah, hati mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan takut dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilah ini di sini maknanya adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud. Ya, tidak ada al-ma'bud al-mustahaq, al-ma'luh al-mustahaq. Nah, demikian, yaitu al-ma'luh yang disembah, yang berhak untuk disembah dan yang paling pantas untuk disembah. Naam. Nah, demikian. Jadi mana al-ilah al-ma'luh atau al-ma'bud. Nah, demikian. Walaysa lil qulub sururun wala sa'adah illa bitahqiqi makna la ilaha illallah. Dan sebenarnya hati tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali kalau mereka merealisasikan la ilaha illallah. Ya, hati tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali kalau mereka merealisasikan kalimat tauhid ini di dalam kehidupan mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, demikian anak-anak sekalian. Adapun rukun la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, arkanu la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu an-nafyu wal itsbat, yaitu nafi dan isbat. Nafi artinya menolak, isbat artinya menetapkan. Nah, mana dia rukun la ilaha illallah itu? Maka kita lihat kalimat la ilaha. Ini ada nafi di sini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini ada penafian, yaitu penolakan. Ya, kita menolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk menolak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan cara meminta-minta doa, apakah dengan cara
bertawasul dan yang lainnya. Nah, ini makna dari la ilaha, artinya penafian. Adapun ilallah di sini adalah itsbat, penetapan. Ilallah, kecuali hanya Allah. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja tempat kita untuk beribadah, tempat kita kembali. Maka di dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun, yaitu rukun yang pertama an-nafyu, rukun yang kedua al-itsbat. An-nafyu berada di dalam kalimat la ilaha, kemudian al-itsbat berada di dalam kalimat illallah. Nah, demikian anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajarin pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini membekas di dalam hati kita dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nah, demikian saja pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.